Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Salam, salam sehat, sering cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Minggu ini kita memasuki minggu biasa ke-13. Saat ini, Majelis Gereja masih memutuskan untuk pelaksanaan ibadah yang dialihkan ke dalam ibadah keluarga. Warta jemaat minggu ini dapat dibaca dalam EWJ. Kita mulai ibadah ini, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan kidung pembuka dari KP nomor 7, bait yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pagi hari ini kita kuduskan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan sepanjang masa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang maha mulia dan penuh dengan kekudusan, kami datang kembali kepadamu, mengucapkan segala syukur dan terima kasih atas hari baru pemberian Tuhan saat ini. Kami akan memulai ibadah kami
Kiranya Tuhan layakan ibadah kami sehingga berkat Tuhan terus berlimpah di tengah hidup kami. Dan seraya kami melihat kembali seluruh perjalanan kehidupan kami yang kami jalani, yang tentunya masih banyak ketidaksempurnaan akibat dosa dan keterbatasan hidup kami. Oleh karena itu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga ibadah ini dilayakan di hadapan Tuhan. Kami terus belajar bagaimana membangun sikap penuh dengan cinta kasih, bahkan kelemah lembutan bagi sesama kami. Karena itulah yang Tuhan perintahkan kepada kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami serahkan doa permohonan kami. Amin. Jemaat Tuhan dipanggil berdiri. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang pagi hari ini akan kita bersama-sama dengarkan dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 dan ke-10, beginilah firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita akan bersama-sama memasuki pelayanan sabda. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Allah yang menjadi sumber hikmat bagi kami, tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami, sehingga firman-Mu akan memberikan terang dan penuntun bagi langkah kami. Hikmat-Mu senantiasa akan membuka hati kami, sehingga kami dipenuhi dengan kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah, kami dengan penuh setia siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini akan bersama-sama kita renungkan dari bacaan leksionari yang saya ambilkan dari Injil, yakni Matius 10 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Matius 10 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42 yang beginilah sabda Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pagi hari ini bersama-sama akan kita renungkan, yakni tentang lemah lembut terhadap sesama. Tentunya kalau saya mengatakan lemah lembut, apa yang ada di dalam benak Bapak, Ibu, dan Saudara? Adik-adik tentunya juga. Apa yang kalian rasakan ketika saya mengatakan lemah lembut? Silakan Bapak Ibu di rumah sama anak-anak boleh berdiskusi tentang kelemah lembutan ini. Apakah di antara kita di rumah kita juga memiliki karakter-karakter yang penuh dengan kelemah lembutan itu? Saudara-saudara, banyak orang yang kemudian memahami lemah lembut ini secara negatif. Bagaimana lemah lembut itu dianggap tidak gentle, saudara. Lemah lembut itu identik dengan sikap yang tidak tegas. Lemah lembut itu kadang dipandang sebagai sikap yang kalahan, yang klelar-kleler, yang leda-lede. Bahkan dipandang sikap yang memang tidak punya daya semangat apapun. Jadi orang yang lemah lembut ini memang sering dipahami sebagai orang yang kurang terampil pula. Bahkan kurang cekatan, dan dia cenderung dipandang sebagai orang yang lamban di dalam bertindak. Tapi tahukah saudara, jika saudara kemudian melakukan searching di Google, saudara akan menemukan bagaimana sebenarnya sinonim dengan kata lemah lembut ini. Lemah lembut ketika kita buka di Google itu pertama muncul adalah kata gentle. Yang artinya di sana adalah baik hati, tegas, dan peramah, saudara. Nah tentunya ini menunjukkan bahwa lemah lembut itu setara dengan sikap yang tegas.
untuk hal-hal yang baik tentunya, dan penuh dengan keramah tamahan. Nah, tentunya di dalam masa-masa sekarang, kelemah lembutan ini sangat dibutuhkan. Ya. Sifat-sifat dan sikap tindakan-tindakan yang kaya dengan kelemah lembutan ini dibutuhkan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya baru saja tadi membaca sebuah secarik kertas kecil, tidak seberapa ini, tetapi saya sedikit bercerita bagaimana anak bungsu saya, Kinan, dia menuliskan sebuah tulisan pendeknya yang berisi begini. Maafin aku ya kak, selama ini aku udah jahat sama kamu. Dan aku juga belum jadi adik yang baik. Nah, tentunya tulisan ini didasari karena sang kakaknya akan tidak lama lagi berangkat menuju Purwokerto untuk melanjutkan sekolah di sana, saudara. Sehingga ketika kami bersama-sama sedang melakukan persiapan di rumah, packing begitu, dan sontak pada saat itu ketika membaca secarik kertas ini, hati kami menjadi terharu. Hati kami menjadi suasananya berbeda. Di mana kami menjadi tersadarkan betapa hati sang adik ini rupa-rupanya mengalami sebuah kegundahan atas perpisahan yang akan sebentar lagi mereka alami. Nah, tentunya saudara-saudara, betapa kelemah lembutan yang kemudian menghantam hati kami ini pun juga menjadi gambaran dari kehidupan sesama. Bagaimana kelemah lembutan ini memiliki daya kekuatan yang luar biasa untuk menghantam sebuah hati yang keras sekalipun. Nah, saudara-saudara, di saat sulit seperti sekarang ini, betapa kelemah lembutan ini menjadi kekuatan bagi semua orang, terlebih di tengah masa pandemi COVID-19 yang kita hadapi. Nah, tentunya walaupun memang untuk menjadi pribadi yang lemah lembut itu tidak mudah, saudara. Karena pasti selalu ada pro kontra. Selalu ada penolakan, ada perbedaan di tengah setiap hidup yang kita jalani. Ketika kita membangun sikap lemah lembut, ada orang yang kemudian bersimpati, tetapi juga tidak sedikit orang yang kemudian antipati. Karena stigma atau cap tentang kelemah lembutan ini banyak pula yang dinilainya sebagai hal atau tindakan-tindakan yang negatif. Dan kalau kita bersama-sama sadari, musuh terbesar dari kelemah lembutan ini adalah kesombongan, adalah kecongkakan dan egoisme. Nah, tentunya sikap lemah lembut ini tidak membuat kita menjadi ragu, karena selalu ada upahnya dari tindakan-tindakan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana iman Kristen memandang semuanya itu? Di dalam bacaan kita hari ini, bagaimana Tuhan Yesus menasihati para murid-muridnya sebagai orang yang diutus oleh Tuhan supaya tidak khawatir dan rendah diri ketika membangun sikap-sikap yang demikian. Ketika mereka ditugaskan, diutus untuk melayani dan mengkabarkan Injil Kristus, mereka akan menghadapi berbagai macam tindakan-tindakan yang keras. Bagaimana mereka menghadapi kecongkakan, intimidasi yang membuat mereka menjadi pribadi yang merasa tidak berdaya. Sehingga Tuhan Yesus menguatkan mereka supaya mereka tidak khawatir dan tidak rendah diri. Jadi kehadiran mereka yang diterima atau ditolak oleh orang lain, semua telah disediakan upahnya.
Sebagai utusan, mereka mewakili pengutusnya, saudara. Ketika mereka diterima atau ditolak, sesungguhnya yang diterima atau ditolak itu adalah Tuhan yang mengutus mereka. Hal yang penting adalah bagaimana mereka tetap hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara itu, orang yang didatangi oleh para utusan ini juga mempunyai hak untuk menolak dan menerima, dan itu menjadi pilihan-pilihan hidup bagi mereka. Dan bukankah manusia memang diberikan kuasa untuk bebas memilih di dalam kehidupannya? Tetapi saudara-saudara, harus diingat bahwa setiap pilihan itu membawa serta konsekuensi yang harus ditanggungnya. Ada upah yang akan diterima dari hasil pilihannya itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-42, yang beginilah sabdanya, "Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Jadi Tuhan tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Tuhan itu adalah adil. Sekalipun ia berkenan melibatkan manusia dalam mewujudkan rencana dan kehendaknya, ia menyediakan upah bagi mereka yang menyambut dengan kebaikan. Nah, tentu apa upahnya? Orang yang berbuat baik. Di sana saudara-saudara, upah yang diterimanya itu bukan kekayaan dunia, bukan harta benda, bukan hitung-hitungan upah kerja. Kalau saya berbuat baik, kira-kira dalam satu hari upahnya berapa? Kalau disesuaikan dengan UMK, upah minimum kabupaten kira-kira berapa ya? Tentunya bukan nilai seperti upah yang demikian. Melainkan saudara-saudara, di dalam Amsal 10 ayat yang ke-16, apa upahnya di sana? Upah pekerja orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Artinya apa saudara-saudara? Orang benar memperoleh upahnya yang berupa kehidupan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak dapat kita lihat, tetapi kita rasakan. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu khawatir untuk terus berbuat baik kepada sesama. Sebab pada saatnya kita akan menerima upahnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sedikit cerita. Ada mahasiswa KKN yang sedang mengadakan kuliah kerja nyatanya di salah satu desa. Dan suatu saat si mahasiswa ini sedang berjalan-jalan di pematang sawah. Dan ketika ia sebenarnya lelah, ia haus, di sana ia melihat sepasang suami istri, petani miskin yang sedang duduk di bawah pohon, dan mereka sedang beristirahat setelah seharian mereka bekerja di sawah. Lalu si mahasiswa KKN ini menghampiri kedua orang petani tadi dan membuka percakapan satu dengan yang lainnya, yang kemudian si petani itu menawarkan satu gelas minum dan sepotong singkong rebus, yang tentunya mungkin saja bagi mahasiswa ini sepotong singkong rebus tidak ada nilainya apa-apa. Tetapi bagi petani tadi betapa berharganya makanan itu. Dan dikasihkannya makanan itu, lalu mereka bercakap-cakap seputar
kehidupan di desa setempat. Dan suatu saat ketika hari ganti hari, bulan, tahun ganti tahun, si ibu petani miskin ini jatuh sakit, saudara. Dan lalu dibawa ke rumah sakit, dan ia harus menghadapi dan ia harus mengalami penanganan medis secara intensif. Dan apa yang terjadi? Rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas itu menghantui sang suami yang petani miskin tadi. Dan suatu saat ketika si ibu ini sembuh, istrinya, sang petani ini memberanikan diri untuk datang ke kasir dan menanyakan semua total biaya perawatan medisnya. Dan ketika ia melihat, saudara, betapa besar biaya yang harus ia keluarkan dan ia kesulitan mengingat bagaimana besar biaya itu sehingga ia tidak cukup punya biaya. Sehingga ia di sana hanya bisa menangis dan pasrah. Ia mengatakan kepada pihak rumah sakit betapa besar biaya itu dan kami tidak punya dana untuk itu. Sesaat saudara-saudara ketika sang suami yang petani miskin ini sedang bercerita, dari belakang seorang dokter lalu kemudian menyautnya, "Pak, Bapak tidak perlu takut dengan biaya itu. Semua biaya berobat Bapak sudah dibayar lunas oleh saya." Dan tiba-tiba sang bapak petani ini menanyakan, "Bapak siapa? Kok mau membantu saya untuk membayar semua biaya berobat istri saya?" Dan si dokter ini kemudian mengajak si bapak untuk mengingat kembali, "Bapak masih ingat ketika KKN waktu itu? Bapak memberikan saya 1 gelas air putih dan sepotong singkong rebus." Dan rupanya petani itu mengingat kembali, "Oh iya, dan saya adalah mahasiswa itu. Sekarang saya menjadi dokter di rumah sakit ini. Saya berterima kasih bagaimana Bapak telah menolong saya waktu itu dan mengingatkan saya tentang hal-hal baik yang harus dimulai dari hal-hal yang kecil." Saudara-saudara yang terkasih, dari cerita ini tentunya kita percaya bahwa orang yang berbuat baik kepada sesama itu pada saatnya pasti akan memperoleh kebaikan sebagai balasannya. Nah, tentunya saudara-saudara, di minggu ini adalah minggu biasa di tengah tahun 2020. Itu berarti kita telah mengalami separuh perjalanan waktu sepanjang tahun 2020. Mari saudara-saudara kita refleksikan. Dalam perjalanan waktu ini, apakah kita menjumpai ragam pengalaman suka duka? Apakah kita menjumpai hal-hal yang biasa dan luar biasa? Dan apakah kita menjumpai hal yang bersifat rutinitas dan dinamis? Dan dalam semua pengalaman tersebut, tentunya sejauh mana kita menghayati kehadiran Tuhan di dalam diri kita? Sejauh mana kita menjalankan pengalaman-pengalaman itu menjadi pengalaman sebagai umat Tuhan? Berapa banyak kesaksian hidup kita yang dapat kita ceritakan dan sampaikan kepada banyak orang sehingga pengalaman kita menguatkan kehidupan orang lain. Sehingga orang lain dapat berubah di dalam kehidupannya karena pengalaman-pengalaman kebaikan yang kita alami. Tentunya kehidupan kita bukan milik kita, saudara, melainkan milik Tuhan. Sehingga hidup kita mesti untuk memuliakan Tuhan melalui tindakan-tindakan kita mengasihi, berbelas kasih, berbuat lemah lembut kepada orang lain, dan biasakan semua itu dimulai dari diri kita bersama dengan keluarga.
Bagaimana kelemah lembutan itu kita ciptakan di tengah keluarga akan membawa dampak besar menjadi sebuah kebiasaan yang lemah lembut untuk kita bagikan kepada sesama kita. Kelemah lembutan adalah hal yang sepele. Tetapi jika kita dapat melakukannya, kita sedang membangun sebuah tatanan kehidupan dunia yang kaya dengan martabat, yang kaya dengan cinta kasih, dan kaya dengan persahabatan. Oleh karena itu, selamat membangun kelemah lembutan bagi sesama dan ciptakanlah itu di dalam kehidupan kita masing-masing dengan menanggalkan keegoan kita, kekerasan hati kita, dan kesombongan kita masing-masing. Tuhan Yesus memampukan kita semuanya. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan yang akan dilandasi melalui bacaan Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama yang beginilah sabda Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat, syukur, dan penutup.
Kami datang kembali kepadamu Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber kebenaran. Kami bersyukur atas sabda yang telah Tuhan semaikan. Kiranya kami terus belajar bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang kaya dengan kelemah lembutan. Sehingga dengan kelemah lembutan ini kami dapat membagikannya kepada sesama kami. Sehingga dunia dapat berubah dari tindakan-tindakan yang penuh dengan kecaman, kebencian, kekerasan, kesombongan, keegoan, dan dikalahkan dengan sifat-sifat yang penuh dengan cinta kasih dan kelemah lembutan itu sendiri. Tentunya apa yang kami lakukan sebagai tugas perutusan dari Tuhan ini selalu ada upahnya. Dan upah yang Tuhan sediakan ini tentunya bukan dalam bentuk materi duniawi, melainkan kehidupan kelak bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu berkatilah kami agar kami dapat mengisi hari-hari kami dengan penuh cinta kasih. Dan mampukanlah semuanya itu untuk kami dapat menjalankannya. Di tengah-tengah semua pergumulan kami pun juga membawa apa yang menjadi doa kami. Secara khusus kami menyerahkan bagi kesehatan kami semuanya. Baik saat ini kami yang penuh dengan kekuatan dan berlimpah akan berkat kesehatan, tetapi juga ada di antara kami yang hari ini sedang sakit. Tuhan berkati kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama merasakan betapa cinta kasih Allah hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati pula bangsa dan negara ini di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya kami dapat memandang semua peristiwa-peristiwa ini dengan terang kasih Tuhan. Mereka yang hari ini menjadi penyintas akan COVID-19, Tuhan pun juga berkati. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berikan kekuatan, sehingga kesabaran dan ketekunan menjadi bagian dari kehidupan yang harus mereka hadapi. Kami serahkan pula bagi gereja Tuhan dimanapun berada, yang sedang mempersiapkan diri memasuki era normal baru. Kiranya dengan tatanan baru ini, kami pun juga boleh menghadapi semuanya dengan terang kasih Tuhan. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang baru ini dapat menjadi hal yang positif bagi kehidupan kami demi sesama kami. Baik, kami mengenakan masker, menjaga kebersihan, menjaga jarak. Kiranya menjadi kebiasaan-kebiasaan yang harus kami lakukan. Secara khusus di gereja Tuhan di tempat ini Tuhan juga berkati apa yang menjadi tatanan normal baru untuk kami persiapkan semuanya. Sehingga kelak ketika kami boleh mengadakan ibadah bersama-sama, kami pun juga dapat mempersiapkan ini dengan kesadaran kami masing-masing. Kami serahkan Tuhan apa yang menjadi tugas panggilan gereja Tuhan di tengah masa-masa pandemi seperti ini. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, dan pada akhirnya kami serahkan pula bagi masa depan kehidupan anak-anak kami, kehidupan pekerjaan kami, pergumulan-pergumulan kami semuanya. Dan kami serahkan pula persembahan yang telah kami kumpulkan saat ini, kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan, sehingga berdampak baik bagi kelangsungan gereja Tuhan untuk terus memuliakan Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dan ampuni segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari saudara kita akan bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Beri damai surga.
Kita akan akhiri dengan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkatnya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.